Maka dari permasalahan al-musnad barakallahu fikum, kita akan memberikan kepada antum dari contoh hadis yang bukan musnad. Maka kembali kepada matan terlebih dahulu. Disebutkan di dalam matan hatal Mustafa walam yabin. Maka musnad itu syaratnya ucapan Nabi walam yabin. Ini dia dari syaratnya juga yang pertama dan kedua. Syarat pertama harus berujung kepada ucapan Nabi, perbuatan Nabi. Dan yang kedua, lam yabin. Makna lam yabin, ay lam yatafarraq, atau walam yang kote. Dia tidak terputus. Ini yang diinginkan dari syarat harus bersambung musnad itu walam yabin. Maka disebutkan di Mukhtar As-Sihah oleh Muhammad ibnu Abi Bakar ibnu Abdul Qadir Ar-Razi di dalam ba ya nun makna al-bainu ay al-firaq, sehingga walam yabin maknanya tidak terputus. Dan di sini faidah walam yabin dari segi lughatil arabiyah, selain maknanya tidak terputus, juga faidah dari segi al-imla dan lughatil arabiyah tentang bolehnya hadfil harf mad lil iltiqa baina sakinain. Jika bertemu dengan sukun, terutama dua sukun, maka boleh dihapuskan huruf madnya. Karena asalnya yabin, maka jadi lam yabin seperti di matan. Walam yabin, bukan walam yabin seperti itu. Maka asalnya lam yabin, ada ya-nya. Kemudian dihapuskan jadi walam yabin di dalam matan. Dan kaidah ini ma'rufah seperti disebutkan Ibnu Aqil di dalam Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Idza jazama al-fi'lul mudhari' min kana, maka dikatakan kila lam yakun. Wal aslu yakunu, lam yakunu, asalnya seperti itu. Namun hudifa al-jazim ad-dhammah alati 'ala nun. Falta pesakinan al-waw wa nun. Maka yakunu. Kemudian masuk lam. Nunnya menjadi sukun. Lam yakun. Maka asalnya lam yakun. Maka ada waw sukun. Dan nun sukun juga karena masuk lam. Fi'il mudhari' yang majzum dengan lam. Jadi lam yakun seperti itu. Maka di lughatil arabiyah untuk memudahkan dihapuskan wawunya. Hudifatil waw liltiqa as-sakinain. Fasara al-lafz lam yakun. Dan di Al-Qur'an seperti itu. Lam yakunil ladzina kafaru dan yang lainnya. Begitupun di sini lam yabin. Asalnya yabinu, marfu dia. Sehingga ya-nya ada. Yabinu, ya ba ya nun. Yabinu karena ya-nya sukun. Dan nunnya marfu karena dia marfu. Litajarudihi ani nasib wal jazim. Di saat di matan ini masuk lam, walam yabin. Nunnya menjadi sukun karena i'rabnya yabin fi'lun mudhari' majzum bilam. Maka di saat nun sukun dan ya sukun iltaqa sakinain, maka di lughatil arabiyah dihapuskan ya-nya. Sehingga jangan kaget jika di matan disebutkan walam yabin. Kok yabin bukan walam yabin? Jawabnya seperti tadi. Karena nunnya majzum dikarenakan masuk lam sehingga sukun, maka ya-nya pun sukun. Maka tidak kaget seperti ini. Dan juga tentang permasalahan yakunu, banyak di Al-Qur'an menjadi lam yakun, juga di antaranya di dalam surat Al-Insan, lam yakun syai'an madhkura, lam yakun
bukan lam yakun, tapi lam yakun, seperti itu. Dihilangkan wawunya, ditakhfif. Dikarenakan iltaqa baina as-sakinain. Maka begitu pun di sini, lam yabin. Maka kembali kita kepada faidah ilmi mustalahil hadis. Selesai dari ilmi nahwi, maka kalau begitu kita berikan contoh. Di sana hadis yang ujungnya kepada Nabi, namun tidak terpenuhi syarat yang kedua apa? Ittisal as-sanad. Bersambung sanadnya misalnya. Maka dia terputus, yabin, sanadnya terputus. Maka bagaimana hukumnya? Kita katakan hukumnya bukan al-musnad. Maka ini contoh hadis yang bukan musnad. Lalu hukumnya bagaimana? Ya marfu saja. Karena marfu kan ujung-ujungnya kepada Nabi. Karena sanadnya dhaif, sehingga marfu yang dhaif. Contohnya misalnya hadis dari Hudzaifah. Bahwa Hudzaifah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ana man jalasa wastal halqah. Nabi melarang para tulabul ilm untuk duduk di tengah lingkaran. Seperti sekarang misalnya jika kalian berbentuk lingkaran kemudian duduk di tengah, nah itu yang diinginkan. Tapi alhamdulillah kalian sekarang maju dari depan ke belakang, maka tidak apa-apa. Jika berbentuk lingkaran seperti halaqah lingkaran, semua orang melingkar. Nah yang duduk di tengah disebutkan mal'un, terlaknat. Namun hadis ini alhamdulillah dhaif. La'ana man jalasa wastal halqah, dilaknat orang yang duduk di tengah halqah sendirian, di tengah lingkaran sendirian. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari jalan Musa ibnu Ismail, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Musa ibnu Ismail hadatsana Aban, hadatsana Qatadah, hadatsani Abu Majlaz an Hudzaifah. Maka berkata Syekh kami Muqbil menghukumi hadis ini. Hadis ini zahirnya adalah sahih. Semua rijalnya thiqat, Abu Majlis dan juga Qatadah, Imam, dan datang dengan hadatsani bukan anak-anak, dan Aban dan juga Musa bin Ismail. Sanad ini zahirnya sahih. Namun ternyata dia mempunyai penyakit yang tidak jelas. Seperti disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Ibnu Ma'in, lam yasma' Abu Majlis min Hudzaifah. Abu Majlis tidak mendengar hadis ini dari Hudzaifah. Dan disebutkan juga oleh Syu'bah Ibnu Hajjaj selain Ibnu Ma'in, maka lebih atas lagi Ibnu Ma'in di bawah Syu'bah, lam yudrik Hudzaifah. Maka hadis ini sanadnya dohirnya sahih, semua rijalnya thiqat, namun terputus. Kenapa terputus? Karena si fulan tidak mendengar dari gurunya. Siapa di sini? Abu Majlis. Siapa nama Abu Majlis? Lahik. Yang mana di sini Lahik Ibnu Humaid, Abu Majlis tidak pernah mendengar dari Hudzaifah, maka hadis ini dhaif. Dan ini ucapan Syekh kami di kitabnya Al-Ahadits Al-Mu'allah. Maka selesai dari permasalahan alinea yang pertama dari matan. Wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa walam yabin. Maka kita selesaikan dengan penjelasan makna al-mustafa. Kita tutup dengan penjelasan makna al-mustafa. Maka makna al-mustafa di sini kenapa dipilih ucapan al-mustafa? Lalu siapa al-mustafa? Al-mustafa dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka boleh kita memanggil Nabi kita dengan ucapan ya Mustafa, dengan alif lam yal Mustafa, jawabnya boleh. Mana dalilnya? Di Al-Qur'an dan Sunnah. Maka di sini penulis menyebutkan lil Mustafa walam yabin. Maka boleh apa tidak? Mengatakan kepada Nabi Muhammad dengan Al-Mustafa boleh. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Di Al-Quran seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, Allahi
yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Bahwa Allah memilih dari malaikat-malaikat itu menjadi utusannya, wa minan nas, dan dari manusia. Maka di sini menjadi pendalilan di Al-Qur'an bahwa Allah yastafi, maknanya Allah memilih. Mustafa makna yang dipilih. Mustafa ala wazn muf'al, yang dipilih, bermakna maf'ul. Dan begitupun di sini Allah yastafi minal malaikah rusulan wa minan nas. Allah memilih dari para malaikat-malaikat sebagai utusannya seperti Jibril, dan juga Allah memilih dari manusia seperti Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya. Maka an-nas di sini wa minan nas, alif lam yang masuk kepadanya, alif lam istighraqiyah, memberikan makna al-umum. Maka ditafsirkan oleh Al-Baghawi dari ayat ini, wa minan nas ay yukhtaru minan nas rusulan mithl Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ghairihim minal anbiya alaihi wassalam. Maka kata Al-Baghawi, makna minan nas bersifat umum karena alif lam istighraqiyah masuk kepadanya Nabi Muhammad, maka dia Nabi Muhammad adalah Al-Mustafa. Maka ini pendalilan tentang bolehnya kita memanggil Nabi Muhammad dengan Al-Mustafa. Dan ucapan penulis di sini menyebut lil Mustafa, maka tidak kita salahkan karena pendalilannya tadi di Al-Qur'an. Lalu mana pendalilan di sunnah? Pendalilan di sunnah banyak. Kita kemukakan dua pendalilan. Pendalilan yang pertama takrir. Nabi menyepakati ucapan Mustafa. Seperti di dalam hadis yang datang dari Abi Hurairah, di hadis yang muttafaqun alaih, di saat seorang muslim saling mencela dengan orang Yahudi, di mana seorang muslim mengatakan di depan orang Yahudi, walladzi istafa Muhammadan 'alal 'alamin. Maka dengan bangga muslim ini mengatakan karena agamanya hak, maka demi Allah aku bersumpah kepada Allah yang mengutus Muhammad atau yang memilih Muhammad, walladzi istafa Muhammad, aku bersumpah kepada Allah yang memilih Mustafa, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas makhluk-makhluk yang lainnya. Sahabat ini bangga di depan orang Yahudi, aku bersumpah kepada Allah yang mengutus Muhammad, afwan, yang memilih Muhammad. Maka Muhammad di sini syahidnya Al-Mustafa. Kemudian yang jadi masalah, orang Yahudi pun tidak tanggung-tanggung mengatakan walladzi istafa Musa 'alal alamin. Maka dia pun bersumpah, orang Yahudi ini, aku bersumpah Allah yang mengutus Nabi Musa, afwan, yang memilih Nabi Musa dari al-alamin, dari makhluk yang lainnya. Maka di sini farafa al-muslimu yadahu falatamahu. Maka orang muslim ini menampar orang Yahudi karena dia meyakini agama Yahudi yang ada di zaman Nabi pada saat itu sudah dibuat-buat. Namun permasalahannya di sini dia mengatakan Allah yang memilih Nabi, dan kelompok Yahudi ini mengatakan Allah yang memilih Musa. Sebetulnya ucapan Allah memilih Musa dan memilih Nabi Muhammad keduanya benar. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an tadi, Allah yastafi. Maknanya Allah telah memilih minal malaikah rusulan wa minan nas, maka masuk Musa, masuk Isa, masuk Ibrahim, masuk juga Nabi kita Muhammad. Tidak salah. Namun qadar Allah, apa yang terjadi ya terjadilah, maka diadukan kepada Nabi Muhammad. Maka akhirnya Nabi Muhammad yang menjadi poin di sini dalam penuh keadilan mengatakan, la tukhayyiruni ala Musa fa innan nasa yas'aquna yaumal qiyamah fa as'aqu ma'ahum fa akunu awwal man yufiqu fa ida Musa batisun janibil ars fala adri akana fiman sa'iqa fa afaqa qabli au kana mimman ustuthniya atau istathnallah. Maknanya di sini poin pendalilannya adalah takririyah,
Nabi tidak melarang sahabat ini menyebut bahwa Allah telah memilihnya. Tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan kenapa menampar orang Yahudi. Karena mereka pun mempunyai Nabi Musa dan Musa diutus. Adapun permasalahan kesalahan mereka, para rahib mereka mengganti Taurat, itu masalah lain. Namun pembicaraan di sini Muslim mengatakan Allah memilih Nabi Muhammad dan Yahudi ini mengatakan dan Allah pun memilih Musa. Tidak salah. Seperti ayat Al-Quran tadi. Bersifat umum. Wa minan nas. Masuk kepadanya Musa dan Nabi Muhammad. Poin pendalilnya di sini Nabi membiarkan sahabat tidak disalahkan dalam permasalahan dia mengatakan walladzi nafsi, demi jiwa yang istafa Muhammadan, yang mana Allah itu memilih Muhammad. Maka dibiarkan oleh Nabi menandakan bahwa Nabi Muhammad itu memang dipilih oleh Allah. Ini syahidnya. Dan di sana ada syahid yang lain dari Wasilah ibn al-Asqa yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang permasalahan kalimat Mustafa, bahwa Nabi Muhammad berbangga-bangga atas nasab yang ada padanya karena nasab yang terbaik. Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, bahwa Bani Kinanah dari keturunan Bani Ismail, dari keturunan Nabi Ismail paling bagus, Bani Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan dari keturunan Kinanah yang baik dari Ismail ini turunlah Quraisy. Maka Quraisy keturunan dari Kinanah yang paling baik karena Ismail mempunyai anak yang banyak. Paling baiknya Kinanah dari anak-anaknya, dari keturunannya. Dan kelompok Kinanah mempunyai Quraisy dan yang lainnya. Dan Quraisy yang paling baik. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan dari Quraisy banyak. Maka Quraisy itu banyak sekali cabang-cabangnya. Dari bani-bani yang lain. Maka Bani Hashim yang paling baik. Kemudian disebutkan wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari nasab-nasab yang paling baik. Allah memilihku menjadi nabi. Maka kalimat di akhir, dan Allah memilihku dari Bani Hashim, yang terbaik dari Bani Quraisy, yang terbaik dari Bani Kinanah, yang terbaik dari keturunan Ismail, maka akulah best of the best. Terbaik dari segala yang terbaik. Maka ini menjadi pendalilan dengan lafaz wastafani min Bani Hashim, Allah memilihku dari Bani Hashim, dan di sini sanadnya sahih. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan di pelajaran kita. Kalau kita simpulkan pelajaran kita, maka pelajaran kita membahas tentang permasalahan hadis yang musnad. Maka hadis musnad syaratnya harus dua terpenuhi. Pertama, wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatal mustafa walam yabin. Pertama harus ittisal al isnad, bersambung. Dan yang kedua, dia adalah ujungnya kepada Nabi. Ini syarat. Lalu tadi dibahas, diberikan contoh, dan kemudian dibahas bagaimana kalau hanya sekedar kepada Nabi saja. Seperti contoh tadi hadis Hudzaifah dari Lahid ibnu Humaid Abu Majlaz dari Hudzaifah. Lu'ina man jalasa fi wasti al-halqah. Dilaknat orang yang duduk di tengah halaqah, dari halaqatul ilm misalnya. Maka hadis ini kita katakan semua rijalnya thiqat, namun ujungnya kepada Nabi benar ucapan Nabi. Namun karena Lahik ibnu Humaid ataupun Abu Majlaz tidak mendengar dari Hudzaifah seperti ucapan Syu'bah dan Ibnu Ma'in, maka sanad ini dhaif, sehingga kita katakan hadis Hudzaifah tadi kepada Nabi bukan musnad. Tetapi apa? Cukup dengan apa? Al-marfu' yang dhaif. Maknanya al-marfu' juga ada yang sahih. Dan di sini sanadnya dhaif. Adapun tambahan dari faedah bagi kita tentang permasalahan contoh-contoh yang kita berikan di Sahih Al-Bukhari dan juga permasalahan kalimat Al-Mustafa, maka kalimat Al-Mustafa boleh digunakan, dan ini yang digunakan oleh Sahibul Mandumah dan pendalilannya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka